Gila sih ini, nanjaknya itu nggak nanggung-nanggung. Ya agak-agak terlalu sensual ya. Panas hari ini. Hai, assalamualaikum. Lupa, kita lagi mau sepedaan. Agak jauh sih hari ini. Kalau kemarin udah naik mobil, sekarang naik sepeda supaya sehat. Yaudah, kita jalan lagi. Kita jalannya tanjakan kayak gini lah ya, nasib. Tinggal di negara bagian yang jalannya menanjak terus. Gila ya, diajakin ke kebun-kebun anggur, jalannya curam. Tuh, suamiku udah duluan, kita dorong aja lah. Gila sih ini, nanjaknya itu nggak nanggung-nanggung. Tuh, aduh, dorong aja lah udah. Nein, da ist doch jemand, dann sollen wir diese rechte Seite. Waktu yang dibutuhin untuk nyampe ke sana itu sekitar 2 jam. Berhubung aku itu naik sepeda biasa, ini bukan sepeda e-bike. Jadi ya harus pelan-pelan dan gak bisa cepet-cepet karena jalanannya juga tanjakan. Harus naik ke bukit yang satu, terus turun, naik lagi ke bukit yang lainnya, turun lagi, naik lagi, gitu aja terus. Dan sesekali tuh pasti aku ngedorong sepedanya karena udah gak sanggup lagi goes-goes sepedanya ini. Belum lagi istirahat-istirahatnya ya. Halo. Kita sekarang lagi di daerah namanya Kernen. Halo. Ya. Sekarang jalan tanjakan lagi ya. Habis itu udah nyampe tuh ke bawah tadi. Jadi kita udah lewatin bukit-bukit di sana tadi. 2 gunung. Ayo terus berjuang. Masya Allah ya, pemandangan dari atas sini tuh benar-benar bagus. Aku tuh suka ngeliat pemandangan di sini tuh. Kalau kita naik ke bukit-bukit, kelihatan rumah-rumah orang itu warnanya sama semua. Karena memang di sini kalau kita bangun rumah itu harus ada izin mau ngecat warna apa, atapnya warna apa gitu. Untuk yang luarnya ya. Kalau di dalamnya sih boleh terserah masing-masing mau warna apa. Tapi justru jatuhnya kalau dilihat dari atas tuh, dari luar jadi bagus karena senada semua. Ini dia yearbooknya yang tadi kita ceritain. Tujuan sepedaan hari ini dikelilingi pohon-pohon anggur yang masih belum berbuah. Juga bunga-bungaan ya, nggak tahu nih bunga apa. Dan pemandangan di bawah sana rumah-rumah orang itu bener-bener cantik. Terus di depannya itu ada pohon bunga mawar yang lumayan besar, lagi berbunga gini. Bagus ya, bunganya lebat lagi. Bisa buat foto-foto Instagram, estetik lah pokoknya. Jadi ini tuh apa namanya ya, kayak kastil gitu di atas perkebunan anggur. Cantik ya, ini bunga mawar lagi mekar-mekarnya. Tuh nggak tahu ya ungu apa. Jalan dulu ke sana. Capek istirahat.
Tuh jalan yang dilewatin kayak gini, rumput-rumput terus langsung ke bawah gitu ya. Jadi harus hati-hati jalannya, direm. Suamiku udah nyampe di sana soalnya. Kastil Yeburg yang terletak di atas bukit dan dikelilingi perkebunan anggur ini dibangun pada abad ke-14 oleh Stetten Truges. Si Stetten Truges ini itu adalah seorang bangsawan. Wajar lah ya kalau dia bangun kastil gitu. Tapi sayangnya dia bangun kastil ini itu nggak sesuai sama standar pembangunan kastil pada masa itu. Dimana kalau kita tuh bangun kastil di abad-abad yang lalu itu kan zaman-zaman perang ya, jadi harus ada ruangan khusus untuk ruang pertahanan gitu atau ruang untuk menyerang musuh. Nah, si Kastil Yeburg ini nggak punya ruangan-ruangan itu. Jadi tahun 1760 Duke Karl Eugen von Württemberg sebagai orang yang berkuasa di sana memerintahkan untuk menghancurkan Kastil Yeburg ini dan disisakanlah dinding luarnya aja. Terus setelah itu ada seorang ahli marketing gitu, marketing periklanan. Kan di kawasan Stetten ini, kota Stetten ini itu kan terkenal sama kebun-kebun anggurnya. Jadi mereka mau buatlah wisata kebun anggur itu. Dan si sisa bangunan Kastil Yeburg ini dijadikan sebagai ikon wisata kebun anggur di kota Stetten sampai sekarang. Sekarang kita naik ke atas yuk. Di atasnya itu kayak tadi nggak aku ambil sih karena kayak gambar-gambar patung-patung yang ya agak-agak terlalu sensual ya, jadi nggak bisa dimasukin ke vlog juga, jadi udahlah nggak aku videoin. Coba jalan ke bagian sini, samping tuh depannya ada rumah-rumah yang tadi udah kita lihat. Samping tuh, nanti kita sensor aja tuh fotonya. Ramai orang di sini, jadi nggak bisa. Mau ke situ sebenarnya lagi rame orang, kayak spot foto instagramable gitu. Aku sekarang dalam lift, aku mau naik kereta pulangnya. Nih. Aku sekarang di daerah namanya Rommelshausen. Jadi aku naik kereta, suamiku tadi sepedaan lagi yang jauh karena aku udah gak sanggup lagi sepedaan, gila. Udah berapa jam? Keretanya masih berapa menit lagi? 22 menit lagi, kita sabar-sabar aja nunggu ya. Sepi ya daerahnya, jadi tadi aku nyampe dari sebelah situ, naiknya nyebrang kemari. Walaupun di Jerman tuh udah aman sekarang ya, alhamdulillah sih, udah bisa di luar-luar tuh nggak bisa, udah nggak pakai masker. Tapi kalau kita naik kereta, naik kendaraan umum atau kita belanja di supermarket atau ke dokter gitu masih harus pakai masker. Jadi tadi beli tiketnya di mana dia, di seberang sana tuh mesin tiketnya, tapi aku belinya online, harganya 3 euro berapa sen gitu, 3 euro 2 sen, 3 euro berapa ya, 3 kali 17 berapa, 50 ribuan ya. Deket sih, ini juga sekitaran 4 halte gitu, 4 atau 5 halte. Emang mahal sih, apa-apa di Jerman emang mahal, emang gimana lagi. Masih nunggu sekitar 11 menit lagi. Oke lah, kalau gitu sekian aja vlog hari ini. Vlog jalan-jalan, bukan jalan sepedaan, mendaki bukit, lewati lembah,
Ya kan, begitulah tinggal di sini. Aku udah bolak-balik sering bilang kalau tempat aku tinggal itu berbukit-bukit ya, beda sama daerah Berlin yang rata gitu. Kalau di sini tuh berbukit-bukit, banyak perkebunan, bukit-bukit anggur. Jadi ya memang jalannya tuh naik turun gitu. Bukan naik turun lagi tapi curam. Sekian aja vlog hari ini. Terima kasih buat yang udah nonton. Sampai jumpa di vlog jalan-jalan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.